Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Baik anak-anak, silakan dulu. Baik anak-anak, gimana kabar kalian semua? Baik. Untuk kegiatan hari ini dan kondisi anak-anak hari ini, apakah sehat semua? Sehat. Ya, sementara untuk kegiatan hari ini semua sehat dan telah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak memiliki wawasan atau gagasan yang nanti akan anak-anak bisa imajinasikan dalam sebuah bentuk media visual. Ya. Jadi sebelum materi pembelajaran hari ini Pak Bung sampaikan, apakah di antara kalian ada yang tidak masuk sekolah? Ada ya? Berapa siswa anak-anak? 1 Kita doakan anak-anak. Berapa siswanya? 39. Kita doakan siswa kita yang di kelas 7A, semoga mulai besok bisa sekolah kembali dan kondisi beliau bisa sehat. Ya, baik untuk itu anak-anak, sembari melakukan absensi, jadi mohon dijawab pertanyaan kuesioner yang sudah Pak Bun berikan. Oke, Pak Bun berikan waktu anak-anak 5 menit menjawab pertanyaan tersebut. Ya, silakan dalam WhatsApp tersebut ya, tolong jawab dalam WhatsApp. Ya, ada yang tidak bawa HP anak-anak? Ada ya? Bisa minjem sama temennya ya. Oke, baik silakan dijawab jawaban kuesionernya dulu anak-anak. Kita akan bahas langsung ya. Bapak berikan waktu 5 menit. Ya. Baik anak-anak, di sini saya sudah lihat beberapa siswa yang sudah mengerjakan. Apakah ada yang belum? Silakan, ya masih ada waktu ya. Oh, oke, silakan bisa depan. Ya. Oke, sudah semua jawab?
yang ya. Ya, udah. Ayo anak sudah semua bisa jawab dengan benar ya? Dah? Dah? Bisa? Ya. Baik anak, sembari menunggu ya, kamu akan absen dulu siswanya ya, biar valid ya. Sekarang tanggal 30 ya. Baik. Selanjutnya anak-anak, untuk yang absen pertama anak Agung Bade Setia. Yang kedua anak Agung Mega Rana Wiyastana. Yang ketiga Gusti Ayu Surya Darmayanti. Yang keempat Dede Arya Wiyanyana Putra. Yang kelima Dede Revan Sukawirya. Yang keenam Gusti Agung Murah Bagus. Yang ketujuh Gusti Made Jaya. Jin. Ada? Jin ya. Terus Kade Radika Pramudia. Komanggiu Devananda. Baik, selanjutnya Komang Gunarta Wijaya. Boleh. Madioka Satya Wiguna. Muhammad Asika Dharma Putra. Karya Saputra. Itu Deni Pradipta Putra. Itu Dirga Wira Satya Putra. Itu Wira Adi Pratama. Itu bagus dengan Badriska. Jensen Sunbanu. Ada Renita Putri. Kensul, Kevin Juliansyah, Komang Wiguna, Muhammad Ryan, Muhammad Ridwan Ali, Kade Ari Dwi Darmayanti. Selanjutnya di Kade Ayu Nita Novita Sari. Selanjutnya di Kadek Mas Sastawi Malam. Selanjutnya Ketia Pratnya Pramita. Selanjutnya Kirana Alia. Nadewita Wikarni. Mas Novita Sari. Rini Wijayanti. Devi Sarpiani, Begitu Ratna Gandari Krishna Pramana. Oh sana, sorry. Putri Nopilia, Wistara Putra, Diah Febriani, Sita Gandari,
Terakhir Dwi Andika Wimna. Oke. Ada yang belum Bapak panggil anak-anak? Sudah semua ya? Baik, terima kasih anak-anak. Jadi Pak Gun akan akan melihat hasil kuesioner anak-anak dulu ya, sebelum materi kita pembelajaran kita dimulai. Oke anak-anak, baik. Ini kayaknya di area lihatnya mana? Ya, tadi kelihatan di sini. Jadi di sini Pak Gun sudah nilai ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah menjawab. Oke. Jadi anak-anak masih ingat pembelajaran sebelumnya mengenai unsur-unsur seni rupa? Yang Bapak jawab masih? Masih anak-anak? Ya, coba jawab sama-sama apa yang pertama? Titik, garis, bidang, bentuk. Kenapa ini tidak semangat? Kenapa tidak semangat? Kenapa? Ngantuk Pak. Masih lapar, tadi itu mau. Bukan kuliner, silakan. Jangan lama lagi. Masih lapar. Pak Gun izinkan makan ke kantin 5 menit ya, biar tidak lapar. 5 menit, mau? Silakan. Nanti setelah makan balik ke sini lagi. Ya, lapar. Kalau nanti kamu beristirahat, silakan 5 menit. Daripada belajarnya kurang bagus, tinggal 5 menit. Ya, ya, daripada sakit ya. Karena Pak Gun bijaksanai sekarang supaya silakan biar sesuai dengan kesepakatan kelas ya, pergunakan anak-anak waktu istirahat itu dengan baik semestinya ya. Karena Pak Gun tidak ingin siswa Pak Gun ada yang sakit, Pak Gun izinkan tapi 5 menit. Ya, bagaimana? Semua masih semangat? Masih semangat? Ya, yang keempat jawab unsur-unsur seni rupa. Yang pertama sebutkan Garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, gelap terang. Oke, bagus. Ya, jadi semua sudah hafal ya. Jadi itulah unsur-unsur seni rupa. Nah, yang kemarinnya lagi prinsip-prinsip seni menggambar. Oke, siapa yang bisa sebutkan? Angkat tangan. Boleh, seberapa? Silakan. Baik, sampaikan nama dan nomor absen. Ya, silakan berdiri kan. Ya, absen 27. Ya, silakan. Kesebandingan. Ya, terima kasih. Gimana? Udah sehat? Sudah fix? Baik. Baik, Pak Gun minta lagi sekali sebutkan prinsip-prinsip menggambar. Ya, silakan. Ya, boleh. Yang pertama adalah kesatuan, yang kedua adalah keselarasan, Bagus. yang ketiga adalah gradasi, yang keempat adalah komposisi, yang kelima adalah penekanan, Bagus. yang keenam adalah proporsi,
Yang ketujuh adalah keseimbangan dan yang ke-8 adalah irama. Oke, bagus. Silakan, terima kasih. Oke, di antara kalian siapa yang bisa menjelaskan tentang kesatuan? Silakan, angkat tangan. Baik. Perkenalkan, nama saya Deka, absen 15. Kesatuan adalah prinsip yang menunjang bagian mana satu unsur yang saling berpadu dengan harmonis dalam menciptakan sebuah komposisi seni rupa. Bagus, terima kasih. Selanjutnya, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan tentang keselarasan? Silakan, Pak. Nama saya Pawang Wisuna Putra, nomor absen 22. Keselarasan adalah adanya kedekatan antara satu unsur dengan lainnya, baik itu dalam notabene berbeda satu sama lain. Baik itu pencahayaan, bentuk, bahkan pemilihan warna saja sudah memegang peranan penting dalam membangun sebuah keindahan. Ya, terakhir, siapa bisa jelaskan tentang gradasi? Ya, bagus. Terima kasih semua sudah bisa menyampaikan unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni. Ya. Kedua elemen tersebut merupakan dasar pembelajaran untuk mempelajari lebih dalam kita mengenai materi menggambar. Materi apa, anak-anak? Menggambar. Oke, masih ingatkah anak-anak apa yang dimaksud dengan menggambar? Masih. Oke. Silakan. Ayo. Oke. Oh, oke, udah, silakan. Menggambar adalah mewujudkan ide atau gagasan berdasarkan objek yang diaplikasikan menggunakan media menggambar. Oke, bagus. Ada pendapat lain? Oke, baik. Karena anak-anak boleh saja berbeda pendapat, tetapi pesan yang Pak Guru sampaikan jangan sampai keluar konteks. Karena itu sudah benar sekali. Karya seni yang menggambar merupakan sebuah karya seni yang menggunakan sebuah ide atau imajinasi yang menentukan ke dalam sebuah objek yang dikeluarkan ke dalam media visual, ya. Baik menggunakan indera melihat dengan menggunakan indera dengan tetap menggunakan acuan estetika meliputi unsur-unsur seni. Ya, baik anak-anak. Pak lanjut dalam kesempatan yang baik hari ini, marilah kita menyaksikan sebuah video, ya, video mengenai tentang alat dan bahan serta teknik-teknik dalam menggambar. Karena pertemuan hari ini tujuan pembelajaran yang anak-anak harus pelajari hari ini adalah mengenai tentang memahami unsur-unsur seni rupa meliputi alat dan bahan menggambar serta teknik menggambar. Ya. Sebelum Pak Gun nonton video, sebelum anak-anak Pak Gun ajak nonton video, mungkin anak-anak tahu apa saja alat yang bisa digunakan untuk menggambar. Silakan angkat tangan. Pensil 2B. Silakan, ada pendapat lain lagi? Ya. Penghapus. Ya, penghapus. Pak Gun nanya lagi, pensil itu fungsinya sebagai apa? Membuat sketsa. Membuat sketsa. Pintar. Kalau penghapus? Untuk menghapus. Iya, pintar. Bagus, tepuk tangan untuk kalian semua. Artinya anak-anak sudah bisa memahami sedikit ya tentang mengenai alat dan bahan menggambar ya. Jadi untuk lebih lanjutnya Pak Gun akan jelaskan sedikit dan mari anak-anak menonton dulu ya, menyimak video pembelajaran mengenai tentang alat dan bahan serta teknik-teknik dalam menggambar. Oke ya. Selamat menyaksikan. Suaranya agak kecil ya.
Ya. Baik, untuk materi kita yaitu tentang bahan dan alat serta teknik dalam menggambar. Ya. Selamat datang. Ya. Gimana? Oh, cuci muka. Ya, silakan. Baik, anak-anak, sebelumnya yang nonton dulu ya. Jadi Pak Gun akan sampaikan sedikit. Lihat lagi. Mohon anak-anak perhatikan pada video. Sudah kedengeran anak-anak ya? Oke, baik, lanjut. Saya akan tunjukkan sound dulu sebentar ya. Mohon maaf anak-anak ya, soundnya tambah sedikit soundnya biar bagus ya. Ini adalah cara-cara Anak-anak ya. di video ini kita akan membahas lebih rupa materi, bahan, alat, dan teknik dalam menggambar serta materi prosedur-prosedur dalam menggambar. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Berikut ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pembelajaran kali ini. Menggambar adalah perwujudan ide atau gagasan berdasarkan objek yang diaplikasikan menggunakan media menggambar. Media yang digunakan dalam menggambar adalah bahan, alat, dan teknik. Media adalah sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses menggambar. Bahan merupakan medium berupa benda atau barang yang digunakan dalam menggambar. Dalam proses penggunaannya, medium merupakan bahan habis dalam sekali pakai. Beberapa bahan untuk menggambar adalah pensil, pensil warna, krayon, kapur, tinta, cat air, dan spidol. Adapun bahan yang digunakan sebagai bidang untuk menggambar adalah kertas gambar. Kertas gambar memiliki banyak jenis, tetapi yang sering digunakan menggambar adalah kertas DC, kertas HBS, dan kertas akuarel.
adalah barang atau benda yang digunakan dalam menggambar. Dalam proses penggunaannya, alat tidak habis dalam satu kali pakai atau bisa digunakan kembali. Adapun alat-alat yang digunakan dalam menggambar adalah kuas, pena, palet, dan tempat air. Ya, ini salah satu alat gambar menggambar ya, kuas. Jenis kuas itu banyak anak-anak. Nah, kalau ini disebut dengan palet. Palet ini merupakan tempat daripada digunakannya cat. Ya, salah satunya cat lukis atau yang disebut dengan akrilik. Teknik adalah cara-cara yang digunakan dalam proses menggambar. Teknik yang dapat digunakan dalam menggambar antara lain teknik arsil, teknik dusel, teknik pointillis, teknik akuarel, dan teknik plakat. Arsil merupakan teknik menggambar yang menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan dalam rangka membentuk objek gambar. Jika menggunakan pensil, mata pensil harus runcing dan digunakan dalam posisi tegak. Dalam teknik arsil terdapat 7 jenis arsiran, yaitu arsil vertikal, arsil horizontal, arsil diagonal, arsil spiral, arsil silang vertikal horizontal, arsil silang diagonal, dan arsil kombinasi. Ini adalah teknik arsil vertikal ya. Nah, teknik arsil vertikal dan ini horizontal ya. Ada yang naik turun dan ada yang ke samping. Ini spiral, caranya melingkar. Ini sinar. Ini teknik hasil horizontal ya. Ya, dari arah ke kanan dan ke kiri seperti pada saat video kita yang pertama. Dusel adalah teknik menggambar yang menggunakan pensil dengan posisi pensil miring atau bahkan sejajar dengan kertas gambar dalam rangka membentuk objek gambar. Kekhasan teknik dusel terletak pada goresannya. Pada teknik dusel, goresan tidak secara jelas membentuk garis, namun kesan garis dapat terlihat walaupun sedikit samar. Sama halnya seperti teknik arsil, teknik dusel juga memiliki 7 teknik, yaitu dusel vertikal, dusel horizontal, dusel diagonal, dusel spiral, dusel silang vertikal horizontal, dusel silang diagonal, dan dusel kombinasi. Itu sama anak-anak ya. Hampir sama dengan teknik hasil, karena teknik hasil itu kan menghasil dia dengan menggunakan mesin. Kalau teknik dusel itu dia menggunakan teknik hasil dengan teknik apa anak-anak? Gosok. Ya. Jadi teknik gosoknya seperti ini anak-anak ya. Jadi bisa menggunakan kapas ataupun biasanya kalau penggunaan zaman sekarang Pointillis kan ya. merupakan teknik menggambar yang menggunakan unsur titik sebagai bahan dari pembetulan objek gambar. Alat yang cocok digunakan dalam teknik pointillis adalah pena gambar. Menggambar menggunakan teknik ini memerlukan waktu yang cukup lama karena membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Namun gambar yang dihasilkan sangat memuaskan. Cara mengaplikasikan teknik pointillis adalah dengan meletak ujung pena ke kertas gambar sehingga membentuk sebuah titik. Apabila tingkat kerapatan titik sangat rapat akan menghasilkan kesan gelap. Sebaliknya, apabila tingkat kerapatan titik rendah akan menghasilkan kesan terang pada objek yang digambar. Nah, kalau ini teknik pointillis namanya. Ini teknik pointillis cara pengerjaannya menggunakan titik-titik anak-anak ya. Akuarel adalah teknik menggambar yang khusus menggunakan bahan cat air atau tinta gambar. Teknik ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu teknik basah dan teknik kering. Pada teknik basah, medium kertas akan dibasahi terlebih dahulu menggunakan air, kemudian kuas yang telah dibubuhi cat disapukan ke atas kertas. Cat akan
bergerak sendiri menyebar mengikuti air yang sebelumnya telah disapukan pada kertas. Pada teknik kering, medium kertas tidak dibahas lagi terlebih dahulu, namun kertas akan diwarnai dalam keadaan kering. Kemudian kuas yang telah dibubuhi cat disapukan secara tipis dan berangsur. Jam terakhir memang agak ya. Teknik melekat atau lebih sering disebut dengan teknik blok merupakan teknik menggambar yang menggunakan media cat akrilik, cat minyak, dan cat air. Penggunaan cat sebagai bahan dalam teknik ini cukup rentan sehingga dalam satu kali asupan akan mendukung objek gambar. Untuk teknik yang menggunakan medium cat air hanya perlu dilarutkan dengan sedikit air saja. Hal ini karena cat air memiliki kesan transparan ketika dilarutkan pada air dan disambungkan ke kertas. Nah, ini teknik lakat namanya ya. Teknik lakatnya bersama dengan teknik blok kan. Oke, silakan. Nah, ini blok ya, menggunakan satu warna aja dia. Jadi komponen warnanya di ya ini anak. Dia menggunakan satu item aja. Objek gambar dapat berupa flora, fauna, dan alam benda. Sebelum menggambar, kamu perlu mengetahui langkah-langkah dalam menggambar. Oke, baik anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah sempat menyaksikan dan memahami sedikit? Aku akan menjelaskan lagi sekali untuk perdalam, ya, untuk perdalam lagi apa sih alat dan bahan menggambar serta teknik-teknik apa yang digunakan di dalam menggambar. Ya, tahu anak-anak, ya. Jadi seperti bahasanya ya, Pak Pun jelas lagi. Jadi anak-anak dalam kesempatan hari ini melalui kegiatan diskusi masih seperti pertemuan yang kemarin, yaitu siswa mampu menganalisa pengetahuan dasar, konsep menggambar, unsur-unsur seni rupa, prinsip posisi menggambar yang sudah kita bahas pertemuan minggu lalu anak-anak ya. Sekarang kita pertemuan sekarang yaitu membahas tentang bahan dan alat menggambar serta teknik menggambar. Ya, jadi dalam kesempatan yang baik ini, ya, tadi anak-anak sudah menyaksikan bahan dan alat apa saja yang bisa digunakan dalam menggambar. Sekarang kita bahas sama-sama anak-anak ya. Bahan dan alat menggambar. Bisa anak-anak menganalisa. Nanti kita akan mereview lagi. Dan nanti Pak Tun akan mengajar anak-anak untuk mempresentasikan apa yang sudah anak-anak analisa nanti ya. Jadi bisa anak-anak rangkum, bisa pelajari beberapa dari sumber materi yang anak-anak dapatkan, kemudian analisa yang tuangkan ke dalam buku tugas anak-anak. Ya, baik Pak lanjut. Bahan dan alat menggambar. Oke, silakan. Oke. Baik. Yang pertama, bahan dan alat menggambar itu pasti apa anak-anak? Pensil. Pensil itu jenisnya ada banyak anak-anak ya. Biasanya kalau kita membuat gambar itu biasanya untuk dasar itu adalah pensil tipis, yaitu pada pensil 2B. Kita kalau membuat sketsa itu biasanya menggunakan pensil tipis yang disebut dengan pensil 2B. Nah, pensil itu bertujuan untuk membuat sketsa yang fungsionalnya adalah menentukan unsur-unsur seni rupa ya sebagai gambar awal landasan dasar untuk menentukan sebuah objek. Jadi objek apa yang anak-anak tentukan, baik itu flora, fauna ataupun alam benda. Oke. Oke. Hah? Boleh dianalisa, boleh langsung ya. Saya akan minta nanti anak-anak akan mempresentasikan berdasarkan kemampuan anak-anak. Ya.
Baik, yang pertama itu adalah pensil tebal 2H, pensil setengah tebal 6B, pensil tipis 2B, dan pensil sangat tipis untuk buat bayangan lebih gelap 4B atau 8. Oke. Baik anak-anak, untuk pensil apakah sudah jelas? Oh, oke. Bisa boleh di sini. Boleh anak-anak foto atau sebagai referensi pembelajaran nanti. Lihat foto anak ya cepat ya. Boleh di foto nak ya. Biar lebih gampang. Ya. Nah, anak-anak. Baik, waktu lanjut ya. Yang kedua. Nah, yang kedua, tak kalah pentingnya anak-anak harus memiliki penghapus. Fungsional penghapus itu adalah pasti gunanya untuk menghapus. Ya, ada hal yang lain. Ya. Oke, ini ada kalau menggunakan imajinasi lain, ya. Yang ketiga, anak-anak bisa menggunakan alat berwarna arang dan kapur, ya. Nah, untuk arang dan kapur ini biasanya alat berwarna yang digunakan untuk sebagai ramah lingkungan. Boleh anak-anak cari lagi alat berwarna yang fungsionalnya ramah lingkungan, bisa anak-anak gunakan sebagai bahan pewarna. Ya, salah satunya ini adalah arang dan kapur. Fungsi arang dan kapur itu adalah membuat sketsa objek yang bergerak, mewarnai beda lebar dan menambahkan tekstur. Oke. Yang keempat itu adalah pastel kapur dan pastel minyak. Ini istilahnya seperti bisa dikatakan pastel mendekati dia krayon anak-anak ya. Dan ada juga yang mendekati seperti cat minyak. Nah, ini pastel kapur itu kayak pensil warna, dia cuma kualitasnya ya, nama bahasa lainnya ya pastel kapur ya. Kalau pastel minyak itu bahasa lainnya ya cat minyak standar. Pastel kapur ini memberikan efek lembut dan kapur istilah populernya smoky, sedangkan pastel minyak berfungsi membuat warna lebih terang. Ya. Kemudian yang kelima, pena dan spidol. Pena dan spidol ya, atau bahasa lainnya, bahasa Inggrisnya drawing pen ya. Fungsional dari pena dan spidol inilah memberikan detail yang tegas pada gambar yang umumnya menggunakan warna hitam ya. Tebalan garis tergantung kebutuhan ya. Drawing pen ini biasanya ya rata-rata itu adalah 0,03 mm hingga 1,5 mm ya. Jadi bisa anak menggunakan boxy juga boleh ya. Ini karena fungsi pena dan spidol itu biasanya mempertebalkan garis ya, mempertebalkan garis dalam setiap objek. Yang keenam yaitu adalah krayon lilin. Krayon ini digunakan untuk gambar dengan warna tebal dan gaul dan sulit dihapus atau luntur. Yang ketujuh, ya itu tak kalah pentingnya adalah kertas. Nah, Pak Gun mau nanya anak-anak, selain bahan dan alat menggambar yang Pak Gun berikan di depan, apakah ada bahan dan alat menggambar zaman sesuai dengan perkembangan zaman selain di depan, selain contoh di depan? Oke, silakan. Kanvas, ya bagus. Biasanya kanvas digunakan untuk apa anak? Melukis. Pintar. Ada yang lain lagi yang sesuai dengan perkembangan zaman? Tablet, ya boleh tablet. Ya biasanya kalau tablet itu sudah menggunakan aplikasi sosial media ya. Jadi seperti Canva ya.
apa boleh juga ada sekarang apa namanya digital lainnya. Biasanya hal-hal tersebut bisa digunakan untuk membuat poster digital ya. Jadi anak-anak sudah paham sekali, sudah mengenal sekali. Jadi anak-anak bisa, ketika nanti anak-anak menuangkan imajinasi diri anak-anak ke dalam sebuah bentuk gambar, jadi anak-anak bisa mempersiapkan diri anak-anak. Alat dan bahan apa yang anak-anak akan gunakan untuk menggambar. Misalnya kalau anak-anak buat gambar model pura atau tumbuh-tumbuhan, jadi mungkin anak-anak persiapkan kertas gambar ukurannya apa, pensil untuk buat sketsanya ukuran apa, bahkan pensil warnanya seperti apa. Jadi anak-anak paham, bisa menentukan model seperti apa. Jadi tergantung berdasarkan ide dan imajinasinya anak dan kemampuan anak. Ya, baik anak-anak, untuk bahan dan alat menggambar apakah sudah paham? Bagaimana semuanya sudah? Yang di ujung timur gimana sudah? Sudah? Ya, bagus. Kalian di sebelah barat sudah? Sudah. Ya, sekarang masih bisa tetap semangat ya. Oke. Nah, apakah tadi anak-anak tadi sudah menyaksikan video pembelajaran mengenai teknik menggambar? Oke, siapa mau nulis ke depan? Sebutkan salah satu teknik menggambar. Oke, silakan. Silakan tulis spidol. Nggak isi penjelasannya kan Pak? Ada isi, ini sebutkan aja. Satu aja. Silakan nanti yang mau. Terima kasih. Ayo, silakan. Ya, boleh. Oke, kecil, teknik. Ya, bagus. Nah, silakan. Ayo, lanjut. Baik. Paham ini semua ya. Jadi, anak-anak. Ya, silakan. Maju ya. Di sini kita jawab satu pertanyaan ya. Itu gambarnya apa ya? Ya, silakan. Teknik logika. Ayo. Siapa lagi? Kamu. Silakan. Silakan. Oke, silakan. Iya, belakang. Satu aja. Ini kan keluarga rumah Pak. Oke, lanjut. Ya, silakan. Setelah ini ya, setelah itu bisa. Oke, teknik puzzle. Ya. Lanjut, nomor 6. Oke, sudah. Di sini ya. Guys, siap-siap di sini guys lagi. Silakan.
Tidak tahu ya, di sini apa? Paham? Paham? Salah. Jangan teknik tambahan. Apa itu teknik tambahan? Oke, silakan coba. Ada apa sih anaknya ya? Nggak bisa. Gimana lo bikin teknik tambahan? Ini bisa ya, nanti belum memperhatikan videonya dengan baik tadi. Dan ya silakan. Ini sudah ya? Belum ya? Ya silakan. Ini belakang. Oke, bagus. Oh, please. Ya, bisa ya. Oh iya iya, penting ya. Dah. Ada lagi anak-anak? Ayo bagus. Ya, banyak sekali ya keren. Semua siswa sudah tahu ya. Hebat anak-anak, ini anak-anak sudah belajar duluan dari Pak Gun ternyata ya. Jadi semua sudah tahu jenis-jenis tekniknya. Teknik ya garis. Ada teknik garis, garis itu ini dia. Udah segitu aja. Saya kira ada pertemuan baru lagi. Oke, baik. Sudah baca anak-anak ini. Ada penghapusnya ya di mana Pak Kalau dari ya? Oke, Pak. Ada yang punya apa namanya gagasan baru mengenai tentang teknik-teknik menggambar ya sesuai dengan perkembangan zaman. Banyak sekali mudah-mudahan teknik kayak ini. Ada anak-anak? Ini sudah ya. Baik anak-anak, di dalam teknik menggambar ya ini sudah bagus sekali ya. Ini sudah cukup, lebih dari cukup bagi kalau anak-anak menguasai teknik menggambar. Oke, yang pertama jadi apa namanya anak-anak? Yang kedua, pointillis. Yang ketiga, teknik blok. Yang keempat, teknik akuarel. Yang kelima, teknik puzzle. Yang keenam, teknik. Yang ketujuh, teknik di. Yes. Oke. Sekarang Pak Gun akan berikan waktu anak-anak 15 menit. Buatlah atau jelaskanlah pengertian di teknik menggambar ini. Kemudian anak-anak tulis di dalam buku tulis, kemudian nanti presentasikan di depan publik kelas. Ya, boleh dipresentasikan. Di latihan ini boleh dicatatkan, boleh dilihat-lihat. Boleh. Boleh, nah. Nanti dijelaskan, boleh satu dikirimkan ya. Ini udah ya semua ya. Ulang di luar ya. Ya, silakan. Ya, boleh.
Boleh anak-anak mencari sumber di media-media lain kalau anak-anak menemukan materi atau penjelasan yang sangat simpel lagi di media lain. Boleh? Bagus lagi itu. Ya? Lakat. Ya, saya ke lakat. Ya. Buat di dalam buku tulis boleh dilakukan. Kita bicaranya saling komunikasi dengan temannya. Oh iya. Ya, tolong dibantu ambil. Dah gini video apa ini lah?
Anak-anak lagi 5 menit, misalkan ya, lagi 5 menit. Boleh disingkat anak-anak. Lagi 5 menit ya.
Ya kan anak, gimana? Nah ya. Baik, kalau sudah siap-siap ya. Satu saja nanti bagi yang mau panggil berdasarkan apa namanya, Pak Gun menggunakan ini ya, biar atin ya. Kalau Pak Gun menunjuk sendiri nggak enak ya, jadi Pak Gun gunakan game ya. Oke, siap ya? Siap. Itu yang kepilih maju ya. 40 ini. Nomor absen kelas 7-an sampai nomor
gampang. Ya, baik siap ya. Oke. 3. Hitung sama-sama deh, biar kompak. 3, 2, 1. Siapa nomor absen 25? 25 cuma. Ya, coba. Ya, di depan. Ya, adalah metode untuk membentuk sumber bayangan sebuah objek dengan menggunakan satu warna solid. Teknik akuarel, teknik yang menggunakan cat air yang mencampur air. Teknik busel, teknik menggambar yang melibatkan penggunaan alat gambar seperti pensil atau krayon. Teknik pelokat, teknik melukis dengan menggunakan cat poster, cat minyak maupun cat akrilik dengan satuan warna yang tebal. Teknik lunar, teknik menggambar objek menggunakan garis sebagai unsur utama, baik garis lurus maupun garis lurus. iya, bagus. Terima kasih. Oke. Ya, bagus. Oke. Lagi sekali ya. Sekali setelah ini baru kuisis. Setelah ini kuisis mengenai tentang alat dan bahan menggambar. Ya, sekali lagi presentasi. Nanti tergantung kuisis nanti ada ya. Siap ya? Lagi satu presentasi. Ya. Saya rasa semua sudah bisa jawab. Sekali ya. Ya, kita sama-sama ini anak-anak. 3, 2, 1. 8. Masya Allah. Ya, bagus. Ya, nah, gunakan anak-anak. Baik, sekarang Pak Guru akan mengajar anak-anak kalau secara teknik sudah ya. Jadi anak-anak sudah paham sekali bagaimana teknik hasil. Ya, teknik hasil adalah teknik menggambar yang menggunakan garis searah ya. Baik itu horizontal, vertikal, dan lain sebagainya, baik itu diagonal bawah, diagonal tinggi. Oke, teknik pointillis adalah teknik yang menggunakan apa namanya titik sehingga menghasilkan gelap terang, yang disebut dengan pencahayaan. Nah, teknik block, teknik yang menggunakan satu
warna dalam objek tersebut. Ya, silakan. Ya. Teknik akuarel adalah teknik yang menggunakan sapuan tipis-tipis dengan menggunakan kuas cat air. Itu biasanya digunakan untuk melukis. Ya. Nah, teknik gusol adalah perpaduan teknik asin dengan teknik gosok. Ya, ingat anak-anak kalau gosoknya itu supaya gambar kita itu kelihatan rapi, usahakan menggunakan tisu ya, tisu atau kapas sehingga memudahkan kita untuk menggambar dengan baik. Selanjutnya yaitu teknik plakat. Teknik plakat ini menggunakan air plaster minyak ya atau cat minyak ya dengan menggunakan ketebalan berdasarkan objek yang akan digunakan. Sedangkan teknik linear, masalah lainnya teknik transparan. Ya, itu adalah teknik menggambar dengan menggunakan atau lukis dengan cara apa anak? Menggunakan sapuan tebal dengan ukuran kuas yaitu 0,05 sampai 0,155. Ya, itu tergantung dari desain dan objek. Jadi anak-anak ketika anak-anak menentukan gambar apa, jadi anak-anak bisa menentukan apa teknik apa yang anak-anak lakukan. Baik, waktu lanjut eksersis berikutnya. Yang Pak Gun panggil silakan ke depan ya. Option 5. Enggak, absen 13. Silakan ya. 19. Fix absen 15. Silakan. Yuk, pilih pesan nomor berapa? Nomor berapa? Apa sih satu ya? Apa alat yang digunakan untuk menghapus kesalahan dalam gambar? Apa itu? Iya, penghapus. Oke, lanjut anak-anak. Dua ya. Oke, silakan. Asik. Apa alat yang digunakan untuk menggambar garis tipis dan detail? Pensil tajam. Apa gambar kita lihat anak-anak? Iya. Baik, lanjut. 5 kata Allah. 11 kata Allah. Apa yang harus dilakukan untuk membuat gambar yang kreatif? A. Meniru gambar orang lain sepenuhnya. B. Menambahkan ide dan imajinasi sendiri. C. Melihat pola yang memberikan. D. Fokus gambar lama. B. Menambahkan ide dan imajinasi sendiri. Apakah benar anak-anak?
Dari nomor 1 sampai udah Mengapa penting untuk mengenali alat dan bahan sebelum menggambar? A. Gambar lebih berwarna. B. jawabannya B semua. Pak, izin dulu Pak. Kan benar kan ini. Dia pintar banget sudah mencetak. Terus 5 kata 5. 5 kata 5. Terus kamu beda ya. Ayo gambar. Pokoknya nomor 8 sudah sama. Kamu kasih dulu. Pokoknya nomor 8 itu sama Revan. Ya, tekan. Ya. Habis ini nomor absennya Revan nih. Karena gambar yang benar adalah A. Langsung menggunakan warna gelap. B. Menggunakan dari bentuk dasar terlebih dahulu. Tutup mata. C. Menggunakan gambar dari warna tertentu. D. Menggambar tanpa konsep. Yang mana? B. Menggambar dari bentuk dasar terlebih dahulu. Apakah benar atau salah? Iya. Kasih B jawabannya. Next, lagi Pak. Kalau nomornya Revan ya nomor Revan nih. Nomor 5 Dari tadi nomor 30-an. Iya. Bagaimana kreativitas dapat ditunjukkan dalam sebuah gambar? A. Menambahkan elemen unik sesuai imajinasi. B. Dengan hanya mengikuti contoh dari guru. C. Dengan menggunakan alat berbeda gambar tema. D. Dengan menggunakan benda yang sama berulang-ulang. A. Apakah benar jawabannya A? Mari kita saksikan anak-anak. 1, 2, Loh. Oh, gempa. udah habis waktunya. Ulang lagi ya. Ya. Ya, jawab lagi. Ulang soalnya. Ya. B. Ya. Aduh, udah lagi, Bang. Aduh, ulang lagi. Ulang aja, Pak. Ulang aja, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Absennya juga penuh. Lagi satu, selesai nanti. Langkah dalam membuat sketsa sebenarnya. Waktu habis. Bangsa 1. Ya, bagus.
maksudnya. Sorry ya. Tanggal 30 ya? 9. Sudah 9. Dek, depannya agak masuk tuh, tolong difoto ini satu deh. Ya. Dek, kertas yang tadi itu mana dek? Mana dek? Mana dia? Sini bawa. Pas, tapi pas. Apa konsepnya ini yang dimaksud nomor 3 aku anak-anak boleh tahunya kan kita ke depannya nanti akan membuat gambar model. Jadi konsepnya itu anak-anak membuat apa? Apakah alam benda, flora, apa fauna? Terserah itu membuatnya apa. Misalnya bisa membuat gambar pemandangan yang berbeda. Setelah lagi Bollywood, sabar. Sekarang ya Pak. Jadi yang misalnya masuk di kertas lempiran kemudian foto. Gitu dulu. Boleh. Ya. Hah? Pas tentang teori bermenggambar ya. Sabar dulu, sabar. Butuh kesabaran gitu. Makanya ini dilatih dulu, orang menggambar itu dia tuh latih sabar ya. Kalau nggak sabar pasti jelek ini. Kalian aja ini artinya disuruh menjelaskan konsep menggambar yang akan anak-anak keluarkan ke dalam sebuah mana ada pola fauna yang akan dia bisa membuat apa? Saya sudah membuat misalnya menggambar yaitu nah kemudian ini menyelesaikan ya. Oh, jawabannya anak boleh 1, boleh 2, boleh 3. Nah, karena anak kan menggambar berdasarkan teknik anak-anak nanti. Pak, tolong anak-anak sesuaikan anak-anak menggambar sesuaikan dengan jawabannya ya. Nanti ini harus Jelaskan teknik gambar ya kalian akan menggunakan gambar. Boleh jelasin boleh. Boleh ada penjelasannya boleh ya. Kalau bisa singkat penjelasannya. Walaupun seperti besok boleh. Mana ada pertanyaan lagi kan? Dari yang nomor 3 ini boleh bebas, tapi ini maksudnya adalah menjelaskan yang soal nomor 3 itu apa yang akan keluarkan biasa ke dalam media visualnya anak-anak, media gambarnya anak-anak
kita menggambar kan biasanya kan ada nah sukanya apa kenapa rasanya sudah kayak gitu ya misalnya di buat apa bunga mawar kenapa di bunga mawar saya mengingatkan saya bunga mawar ini sudah sesuatu hal yang baik silakan kalau sudah boleh dikumpul langsung aja seperti tadi yang aku sampaikan menjelaskan Gambar pemandangan kelurahan Raung Itu aja. dari si penjelasan. Boleh nggak kan Cok? Kayaknya Udah kayaknya. ya saya alasan sendiri ya pakai oh kayak ini kan gambar mana dan bukan koreksi gambar karena sini bawah menang bukan dan Repan nyari ChatGPT Repan. Sisi sawah. Sisi sawah. Sisi rumah. Sisi pakai ini jalannya susah. Itu lihat. tempat belajarnya dan kelasnya ya jendela harus ditutup ya setelah ini